Halo Kak, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Nah, di video kali ini saya akan membahas masalah identifikasi, kebutuhan, dan analisis perencanaan kegiatan UKM pelayanan kebidanan di Puskesmas. Sesuai dengan kisi-kisi dari bidan ahli pertama di poin ke-15. Ini kayaknya juga menyangkut poin 16 ya Kak, tentang pemantauan pelaksanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Sebelum itu kita lihat dulu bahasannya seperti apa. Ayo, jangan di-skip ya Kak ya. Nah, upaya kesehatan masyarakat ini yang selanjutnya disingkat dengan UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sesuai dengan pasal 36 Permenkes 75 tahun 2014 disebutkan, UKM Puskesmas dibagi menjadi dua bagian, yaitu UKM esensial dan UKM pengembangan. Upaya kesehatan masyarakat atau UKM esensial merupakan upaya kesehatan yang wajib atau harus dilaksanakan oleh suatu puskesmas demi mencapai standar pelayanan minimal kabupaten atau kota di bidang kesehatan. Nah, UKM esensial ini terdiri dari apa saja? Yang pertama, pelayanan promosi kesehatan, kedua, pelayanan kesehatan lingkungan, ketiga, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, keempat, pelayanan gizi, dan yang terakhir, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Sedangkan upaya kesehatan masyarakat atau UKM pengembangan merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi dari sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas. Nah, ini merupakan beberapa contoh UKM pengembangan yang dapat dilaksanakan di puskesmas. Ada apa saja? Nah, seperti pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan kesehatan olahraga, indera, lansia, kerja, dan pelayanan kesehatan lainnya. Nah, untuk yang berhubungan sendiri dengan kebidanan di sini adalah mencakup UKM esensial yang terdiri atas pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. Jadi kebidanan di sini masuk di KIA ya Kak ya, dan masuk ke UKM esensial di mana UKM tersebut itu wajib atau harus dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal kabupaten atau kota di bidang kesehatan. Nah, gimana sih model dari identifikasi kebutuhan dan analisis perencanaan kegiatan UKM pelayanan kebidanan di Puskesmas? Nah, di sini saya sudah dapat beberapa contoh ya, Kak. Mungkin Kakak bisa pahami sedikit. Di sini untuk melakukan analisis atau identifikasi sendiri itu biasanya bidan atau petugas puskesmas itu akan melakukan pendekatan. Pendekatannya itu pendekatan untuk mendapatkan atau mengetahui masalah apa yang terjadi di wilayah tersebut. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya itu didapatkan mungkin dari survei mawas diri atau musyawarah masyarakat desa. Nah, di tabel ini dikatakan itu sumbernya seperti yang pertama itu didapat dari pada saat musyawarah masyarakat desa atau EMD. Data yang didapat atau informasi yang didapat mungkin masih banyaknya masyarakat yang membuang air limbah kamar mandi di pekarangan. Ini sebenarnya masuk di UKM kesehatan keluarga sepertinya Kak. Bukan, UKM kesehatan lingkungan. Kemudian untuk survei mawas diri ini mungkin masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kartu JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ini masuk juga termasuk UKM yang esensial ya Kak ya, karena setiap keluarga atau pasien itu paling tidak diwajibkan untuk memiliki kartu
Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian dibuatkan analisisnya, identifikasi kebutuhannya itu seperti apa. Nah, ini masyarakat yang membutuhkan kartu JKN untuk berobat bagi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian dibuatkan rencananya itu seperti apa dari masalah tersebut. Nah, mungkin saja ini mengusulkan ke pemerintah, kecamatan, atau kelurahan untuk didata keluarga yang belum memiliki JKN tersebut, kemudian dibuatkan agar kiranya nanti pada saat berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit tidak mengalami kesulitan. Seperti itu ya Kak ya. Nah, di sini saya ada soal ya Kak ya. Pada saat melakukan IMMD ditemukan masalah kepada pasangan usia subur yang tidak mau menggunakan KB dikarenakan ibu merasa mengalami perubahan berat badan yang sangat drastis serta suami juga yang melarang untuk ber-KB. Bagaimana rencana kegiatan sebagai langkah awal yang akan dilakukan oleh bidan dan tenaga puskesmas sebagai upaya kesehatan masyarakat dalam menangani masalah tersebut? A. Membangun kemitraan bidan dan dukun. B. Memberi konseling pada ibu nifas sehingga mau ber-KB. C. Pemantauan kesehatan pasangan usia subur. D. Memberikan penghargaan kepada ibu yang mau ber-KB. Atau E. Membiarkan saja karena itu merupakan hak mereka. Nah, kita lihat kata kuncinya di sini ya Kak ya. Kata kuncinya di sini adalah pasangan usia subur yang tidak mau menggunakan KB karena dia merasa kalau dia pakai KB pasti berat badannya itu akan naik. Kemudian suaminya juga melarang. Nah, apa yang kira-kira bidan lakukan untuk mengatasi masalah ini? Mungkin saja yang lebih tepat di sini adalah kalau untuk C, kalau untuk pemantauan kesehatan pasangan usia subur di sini kayaknya kurang masih ambigu ya Kak karena dia pantau masalah apa, kesehatannya itu seperti apa, sementara di sini masalahnya itu KB seperti itu. Kemudian, nah, saya rasa ini jawabannya adalah B ya Kak ya, memberikan konseling pada ibu nifas sehingga mau ber-KB. Nah, kenapa pada saat ibu nifas? Daripada saat ibu nifas itu, ibu itu bisa dipantau oleh bidan, sehingga ia itu bisa sambil dikasihkan konseling, diberi edukasi bahwa ibu nanti baiknya nifas, kan ketemu juga tuh sama suaminya atau keluarganya. Ibu dianjurkan untuk ber-KB seperti itu. Nanti dijelaskanlah kayak gimana efek samping, dampaknya seperti itu. Jadi di sini jawabannya untuk rencana tindak lanjut yang mungkin dilakukan oleh bidan adalah memberikan konseling pada ibu nifas sehingga mau ber-KB. Karena ibu nifas di sini kan juga masih tergolong pasangan usia subur ya Kak dengan suaminya seperti itu. Oke, kita next ke halaman selanjutnya. Nah, seorang kader bertanya kepada ibu hamil yang akan mendekati masa persalinannya. Ibu tersebut mengatakan ia ingin melahirkan di dukun saja karena biaya persalinan oleh dukun sangat murah dan ibu tersebut malu jika harus melahirkan di Fasiankes. Apakah yang paling tepat akan dilakukan bidan tersebut untuk rencana tidak lanjut sebagai upaya masalah tersebut? A. Melaksanakan pendataan sasaran terpadu dan pemantauan program P4K. B. Melakukan pertemuan dengan lintas sektoral dan dengan bidan lain. C. Melapor kepada dinas kesehatan terkait. D. Membangun kemitraan dengan dukun. E. Menyuruh kader untuk mengatakan kepada bidan ibu tersebut bahwa untuk tidak malu melahirkan di Fasiankes. Nah, mari kita simak pembahasannya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai pilihan yang A ya Kak ya, pemantauan P4K. Kiranya Kakak di sini mungkin sudah ada yang pernah dengar tentang P4K ini sendiri. P4K ini adalah program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Kayaknya ini masuk di kisi-kisi ya Kak ya, di kisi-kisi untuk bidan ahli pertama yang poin 16. Tapi di sini kata-katanya yang poin 16 itu pemantauan pelaksanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Sementara P4K sendiri itu adalah program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi seperti itu. Oke, mungkin yang dimaksud di kisi-kisi itu
P4K ini sendiri, tapi kalau untuk komplikasinya itu mungkin komplikasi di persalinan atau yang lainnya. Saya jelaskan sedikit. Untuk P4K yang program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, ini tujuannya adalah untuk menurunkan angka kematian ibu seperti pelaksanaannya itu mendata ibu hamil, membantu ibu hamil dalam menentukan tafsiran persalinan, kemudian penolong persalinannya, tempat persalinannya, pendamping persalinan, dan transportasi sudah dilaksanakan dengan baik oleh bidan. Pelayanan dalam memastikan dan membantu semua ibu hamil menempelkan stiker dan mempersiapkan calon pendonor belum terlaksana dengan baik. Dalam P4K dengan stiker, bidan diharapkan berperan sebagai fasilitator dan dapat membangun komunikasi persuasif dan setara di wilayahnya agar dapat terwujud kerjasama dengan ibu, keluarga, dan masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Jadi, diusahakan karena ini merupakan program atau pelaksanaan yang P4K itu secara bersama-sama. Jadi bukan hanya bidan aja yang bergerak, tetapi juga dengan kadernya, serta masyarakatnya, serta pasiennya itu sendiri, keluarganya itu sendiri. Seperti itu, sehingga bisa dipantau Kak kalau untuk P4K-nya persiapan persalinannya itu seperti apa. Nah, oke, di sini saya akan tunjukkan untuk stiker P4K-nya ya. Nah, ini dia untuk stiker perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Terdiri dari nama ibu, taksiran persalinan, penolong persalinan, tempat persalinan, pendamping persalinan, transportasi, serta calon pendonor darah. Jadi, jika ada stiker ini yang ada tertempel di depan rumah, berarti tandanya ibu hamil yang ada di wilayah tersebut itu sudah didata. Seperti itu. Oke, saya kira untuk penjelasan mengenai identifikasi kebutuhan dan analisis perencanaan kegiatan UKM pelayanan kebidanan serta P4K di sini cukup jelas ya Kak ya. Semoga Kakak mengerti dan semoga materi ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.